Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Rahyuningsih dari Prodi Sistem Informasi. Nah, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah Manajemen Resiko. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama itu ialah, jika saudara mendapatkan proyek pengembangan software sebuah situs web untuk pemerintahan daerah yang fokus pada potensi pariwisata, dapatkah saudara menyebutkan resiko apa yang akan dihadapi pada saat tahapan awal dilakukan? Nah, resiko-resiko yang dihadapi pada saat tahapan awal dilakukan pengembangan software pada potensi pariwisata antara lain, yang pertama itu resiko pasar. Resiko pasar merupakan nama yang diberikan terhadap suatu kelompok resiko yang dipicu oleh perubahan suku bunga, nilai tukar, dan berkaitan dengan gerak berlawanan dalam nilai pasar suatu aktiva, seperti halnya saham, pinjaman, dan lain-lain. Nah, yang kedua, resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang ditimbulkan oleh penyimpangan hasil karena perusahaan tidak mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Yang ketiga, resiko bisnis. Resiko bisnis adalah resiko yang terkait dengan posisi persaingan dari perusahaan dan prospek perusahaan untuk sejahtera dalam pasar yang berubah. Nah, yang keempat yaitu resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif. Nah, yang pertanyaan kedua yaitu, apakah risiko yang dihadapi oleh pengembangan software juga harus dihadapi bersama-sama oleh pengguna? Mengapa? Resiko yang dihadapi oleh pengembangan software itu harus dihadapi bersama-sama oleh pengguna? Ya, karena resiko yang dihadapi itu jika tidak mengikuti tahapan-tahapan SDLC, jika dalam pengembangan software itu tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut, maka tingkat kegagalan untuk membuat suatu sistem akan sangat terbuka lebar. Dan tahapan SDLC tersebut juga dapat memudahkan bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi keperluan user atau penggunanya. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang mungkin terjadi jika sebuah tim pengembang software mengabaikan tahapan analisis resikonya? Nah, jika sebuah tim pengembangan software mengabaikan tahapan analisis resiko, maka kemungkinan akan terjadi resiko atau permasalahan pada sebuah perusahaan. Karena dalam setiap proses pembuatan software pasti akan selalu ada resiko yang dapat terjadi. Resiko itu bisa dihindari, ditanggulangi, atau diterima. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya dari mata kuliah Manajemen Risiko. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.